Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangun Julianto, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dari kampus UNES. Selamat menyaksikan video PPL siklus kedua saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah anak-anak siang hari ini tetap semangat pagi ya, luar biasa, kelas 7B. Oke anak-anak semuanya, kita bertemu lagi ya untuk pembelajaran hari ini, dari Selasa. Kemudian yang akan kita pelajari apa anak hari ini? Tentang kawal terhadap perubahan suhu dan wujud dengan pendekatan problem based learning ya, pembelajaran berbasis masalah. Oke anak-anak ya, sudah ready semua ya, bukunya di meja semua. Oke, sip. Kita akan lanjutkan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran ya, saya ingin Pak Bangun ingin satu anak untuk memimpin berdoa dulu ya, semoga nanti lancar pelajarannya, tidak ada kendala dan kamu dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya. Silakan, siapa yang memimpin? Ya. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kemudian anak-anak, kita sebelum belajar, siapa yang tidak berangkat pada hari Selasa ini? Siapa aja? Asifa sama Zulfika. Kenapa sakit semua ya? Ya, oke, kita doakan semoga kedua itu sembuh ya, sehat, besok bisa berangkat lagi. Ini saya minta kalian men-scan QR code ya. Nanti kalian isi perasaanmu saat sekarang ini ya. Kamu sedih, senang, gembira ya. Silakan, ini HP-nya diambil dari sini, Mas, ke depan dulu ya. Cepat. Silakan di-scan. Isi ya. Ada yang belum scan? Sudah scan semua ya? Kalau sudah, saya mau melihat hasilnya. Nanti kira-kira yang terbanyak itu perasaan yang bagaimana ya hari ini. Oke, siap? Ya, ini ya anak. Jadi yang paling terbanyak senang. Alhamdulillah, hari ini senang semua ya. Kalau ada yang bersemangat, ada yang bergembira, ada yang sedih ternyata ya. Mungkin satu dua yang sedih ya. Senang tapi ngantuk. Tapi banyak yang senang ya. Oke, hari ini kita harus semangat ya untuk belajar IPA. Kita pernah mencoba es batu ya. Es batu kan dingin ya. Ketika kita masak es batu, apa yang terjadi? Ya. Nanti kita akan lakukan itu. Kemudian yang kedua, kamu lihat gambar di sini ada gambar kapur barus. Ternyata kapur barus kamu taruh di dalam lemari. Lama-kelamaan selama 1 bulan kamu lihat, loh, kok tidak ada ya? Hilang kan? Dimakan siapa ini? Apakah dimakan semut? Nah, ternyata bisa menghilang. Itu adalah suatu sign ya, atau peristiwa IPA ya. Kenapa? Nah, kita juga akan bisa melihat itu. Kemudian, apakah ada yang pernah memasak air ya di rumah? Kemudian lupa tidak mematikan kompornya, saking asiknya melihat HP, melihat YouTube, ya lupa nggak mematikan air yang dimasak. Ternyata lama-kelamaan airnya akan habis mas ya? Pernah mas? Ketiduran. Berarti air habis ya? Oh iya. Gosong. Dimarahin ya? Dimarahin. Kemudian ini, apakah kalian ketika menggunakan indera peraba ya, dengan telapak tangan kita ingin meraba suatu benda yang dia panas atau dingin ya. Kita mau meraba, misalkan tangan kita meraba teh hangat, kita raba, atau teh panas ya kan? Apa kamu tahu berapa suhunya itu?
Ya tahu ya. Kamu meraba es batu, kamu pegang. Berapa suhunya? Nggak tahu juga kan? Nah, jadi kita harus punya alat ya. Kemudian, ya ini, bagaimanakah pengaruh panas terhadap suhu benda? Kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan untuk mengetahui suhu suatu benda? Bagaimana cara kita mengetahui suhu? Nah, dengan alat, ya kan namanya apa masih kan? Termometer, betul sekali ya. Kemudian berikutnya adalah tujuan kita belajar kali ini apa sih? Kira-kira yang pertama adalah ingin mengetahui pengaruh panas ya terhadap perubahan suhu dan wujud melalui percobaan. Nanti di sini ada beberapa alat dan bahan. Kemudian yang kedua, kita bisa menghargai berkolaborasi dengan teman untuk bereksperimen ya, kerjasama ya untuk mencapai suatu pembelajaran praktek. Yang ketiga, membuat laporan percobaan dengan aplikasi yang kamu minati ya. Kemarin pernah buat pakai Canva ya, pakai Sway maupun pakai PowerPoint. Nanti dipakai untuk membuat laporan ya. Yang terakhir, kalian bisa mengkaitkan ya materi ini dengan ya pembelajaran atau dimensi P3 profil pelajar Pancasila, yaitu dari religius atau keagamaan, gotong royong. Ini asesmen atau penilaian yang akan kita lakukan nanti adalah penilaian sikap kalian dalam pembelajaran, kemudian keterampilan dalam praktek juga dinilai, lalu pengetahuan kognitif nanti lewat tes ya, nanti ada soal berbentuk pilihan ganda lewat aplikasi Microsoft Form, nanti kalian isi menggunakan handphone ya. Jadi ada 3 jenis penilaian yang akan Pak Bambang lakukan ya. Langkah-langkah pembelajarannya bagaimana kali ini? Yang pertama, nanti kalian akan observasi ya, atau mengamati. Kemudian setelah mengamati menggunakan apa itu video ya, nanti satu anak pakai video VR, yang lain pakai HP biasa, di scan QR-nya, lalu mengorientasi masalah, ada masalah yang muncul, kemudian bereksperimen, percobaan, lalu diskusi sama temannya sekelompok, dan terakhir penyampaian hasil. Nanti hasilnya disampaikan di dinding-dinding yang sudah ada warna-warnanya sesuai kelompoknya ya. Seperti itu ya. Oke, kemudian manfaatnya apa sih belajar ini? Pasti semua yang kita pelajari punya manfaat, pastinya kan? Ya, yang pertama ini kalian akan mengetahui sifat air ya, yaitu mencair, kemudian ada juga menguap ketika dikasih panas ya. Nama lain panas adalah kalor, itu panas ya. Istilahnya dalam IPA itu kalor. Kemudian yang kedua, kalian bisa menerapkan ya, cara pengukuran suhu menggunakan termometer dengan baik ya. Pasti di rumah kan kamu mungkin punyanya termometer badan ya, mengetahui suhu badan. Mungkin adikmu sakit, diukur suhunya berapa. Biasanya kan pakai yang termometer digital yang muncul kan angkanya. Kalau ini kita pakai termometer yang manual, angkanya kita baca dengan teliti. Ya, jadi melatih kamu teliti dalam melihat, ya, berpraktek orientasi masalah, melihat video pembelajaran 5 menit. Silakan kalian scan QR code-nya, dilihat dengan baik-baik, kemudian dicermati. Nanti akan Pak Bung jelaskan ya bagaimana permasalahannya. Meskipun kamu sudah melihat, akan saya sampaikan lagi permasalahannya. Usul akan pakai HP-nya Pak Bung ya, karena menggunakan virtual reality ya, ini bagus sekali ini ya. Nanti yang pengen anak yang belum melihat ini, saya akan pinjami nanti pas selesai mau pulang atau pas pembelajaran berikutnya ya, tak pinjami, nggak bayar, gratis ya. Oke, gratis. Nah ya, setting dulu ya supaya bisa dilihat ini. Kalau nggak setting nggak bisa. Nah, dipakai dulu makanya, dipakai dulu. Sudah mas? Nah, kamu coba bergerak, berdiri bergerak-gerak boleh.
lihat. Ya. Sama aja panas. Nah ini, jadi nanti permasalahannya adalah ketika es batu ya kita masak menggunakan alat ini, apa yang terjadi? Ya, kita akan mencoba praktikum. Nanti suhunya berapa sampai mencapai mencair dan menguap. Ya, nanti kita amati ya sesuai petunjuknya. Tahap 5 menit adalah kalian saya minta untuk membentuk kelompok. Satu kelompok itu 3 sampai 4 anak yang sudah kita bentuk kemarin ya dengan tes kognitif awal itu sudah kita taruh sesuai dengan kemampuan kalian. Silakan 5 menit untuk membentuk kelompok yang bagus ya, kursinya ditata yang bagus. Silakan ya. Yang bagus ya. Kita geser kursinya. Ya. Ini satu kelompok dapat 2 ya. Langsung diisi ya. Waktunya hanya nanti diisi itunya apa namanya ya, nama dulu. Diisi nama kelompoknya ya. Ya sudah. Ya sudah. Ya kelompok 1 silakan ngambil alat dan bahan praktikumnya. Di sini bisa 2 anak karena banyak bahannya ya. Sesuai petunjuknya dilihat di tabelnya ya, itu dipanaskan dulu 1 menit, kamu hitung suhunya berapa ya.
Cara bacanya itu setiap strip ini sama. Kamu lihat di angka merahnya. Ini ada di angka berapa sih ini stripnya? Ini kan 10 ya. Ini kan 15. Ini kan. Ini turun lagi turun terus ya turun. Ada di angka 15 ini. Kalau di atas lagi 16. Ini kan 10 ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, naik lagi nih ya, naik kepanasan naik ya. Kamu biasa di sini berapa sampai waktunya 1 menit lagi kan, terus ganti nanti menit kedua berapa, ini kan 2 berapa, 3 berapa.
Paham ya? Gambar putih itu jadi untuk menuliskan komentar kalian, ya. Misalkan yang tulisannya bagus, yang jelek nanti biasa-biasa ya. Bagus apa nanti dituliskan. Oke, kita mulai. Sebelumnya dirapikan dulu alatnya, ditaruh di tengah, alatnya kita rapikan. Oke, dirapikan, kemudian warnanya itu dirapikan ke tengah, dimasukkan ke dalam bungkusnya. Oke, udah semua ya. Silakan kita akan melakukan pengamatan hasil karya dari teman kalian. Kelompok 1 mengamati kelompok 4 ke 1 ya, balik. Kelompok 2 dengan kelompok 5, kelompok 6 dengan kelompok 3 ya. Silakan bisa memulai, semua anggota kelompok langsung bergerak ke dalam laporan masing-masing kelompok tersebut. Silakan bisa menuju ke dinding yang ada laporannya. Satu sana ya, kelompok 3 waktunya hanya 5 menit ya, cukup ya. Kalian sudah menemukan solusi ya. Jadi ketika sudah mengamati dengan percobaan, itu melihat tadi es batu dipanaskan, apa yang terjadi mas? Mencair. Ya, es batunya mencair. Setelah mencair, kalau dipanaskan lagi jadi apa? Menguap. Ya, jadi ketika es batu dipanaskan, kalian melihat es batu mencair, kemudian menguap ya, dan juga ada suhunya nanti kan, kemudian juga pakai termometer ya, suhunya berapa saja. Itu adalah proses dari perubahan wujud dan suhu. Oke. Kemudian apakah ada yang bertanya dari percobaan tadi? Mungkin ada yang paham? Ada yang mungkin masih bingung, Pak, ini kok masih bingung saya dalam melihat ini misalkan ya, atau paham semua? Sudah paham semua? Oke, kelompok 1 paham? 2, 3, 4, 5, 6 paham ya? Oke. Kemudian Pak Bangun akan memberikan penguatan materi dan memberikan kesimpulan ya. Jadi nah ini ya, ini Pak Bangun buatkan satu slide untuk penguatan materi. Di dalam percobaan tadi kamu sudah melihat kalau pada perubahan wujud dan suhu. Nah ini kita lihat ya. Tadi di sini dalam grafik ketika dia titik A itu berarti dia masih kondisi es batu ya. Saat suhunya ini berapa 0 itu -40. Contoh ini ya 40. Lalu dipanaskan, dia akan menjadi titik B. Ini adalah perubahan wujud atau suhu kira-kira dari 40 ke 0. Perubahan suhu betul ya, suhu. Kemudian ketika dipanaskan lagi dari suhu 0 es batu menjadi titik C, ini terjadi perubahan wujud betul.
C. Atau namanya apa? Cair. Harus sekali ya, mencair. Kemudian C ke D. Nah, ini mencair saat air suhunya 0 dipanaskan, dia akan menjadi suhunya 100. Ini namanya perubahan apa? 0 ke 100 suhu berubah. Kemudian saat air suhunya 100 dipanaskan menjadi E, maka dia mengalami namanya menguap. Ya, menguap. Oke, ini adalah kesimpulan atau Pak Bambang akan memberikan asesmen lagi untuk post test ya. HP-nya diambil lagi ya. Silakan diambil HP-nya. Bisa kalian scan berapa lagi ya anak untuk refleksi pembelajaran ya. Kalian isi dengan jujur hasil refleksinya ya. Oke, silakan ini barcode-nya. Silakan kalian scan. Oke, selesai HP-nya ditaruh di meja. Semoga nanti hasilnya bagus ya prosesnya ya. Oke. Nah ini yang terakhir adalah penutup. Kita ternyata sudah mau selesai kegiatan pembelajaran kali ini. Kita akan mempelajari materi berikutnya ya minggu depan. Kita akan mempelajari materi pemuaian anak-anak ya. Nanti kalian akan menggunakan kajian literatur ya, pakai apa itu buku dan pakai artikel HP dan presentasi ya minggu depan. Kemudian setelah itu Pak Bambang minta lagi ya semuanya HP-nya taruh di meja, tangannya di atas meja yang rapi. Kita akan menutup kegiatan pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh salah satu anak. Semoga nanti pembelajaran kali ini kalian mendapatkan banyak manfaat, ilmu dan barokah dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Ya anak semuanya silakan dipimpin satu anak untuk doa penutup. Terima kasih. Oke anak-anak, Pak menutup acara kegiatan pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.